cuma hoboru nama sekolah imo poda nasu terlupa hona. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Harmoni Obrolan Terbuka Podcast. Bersama saya Maria Sihotan sebagai apa ya? Sebagai host hari ini. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah perubahan hidup yang positif. Banyak kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya hidup yang positif itu? Nah, teman-teman, hidup yang positif itu dimana kita mampu merespon segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita terima dari orang lain ke hal positif. Namun, nyatanya sering sekali kita merespon segala sesuatunya itu lebih condong ke arah negatifnya. Seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, teman-teman, kita maunya merespon itu dengan positive thinking, no negative thinking. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau dengar sharing dari kedua narasumber kita yang akan membagikan bagaimana sih mereka merespon segala sesuatu yang mereka alami ke arah negatif. Tidak perlu lama-lama lagi teman-teman, mari kita sambut kedua narasumber kita. Tadadam. Pasti Sobat Muda penasaran siapakah mereka? Langsung saja kita akan perkenalan. Silakan suster. Halo sahabat muda yang baik, saya harap kalian di sana baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Sister Anna Maria Nenggolan, HYM. Halo Sobat Muda, perkenalkan nama saya Noni Agatha Purba. Oke, Sobat Muda pasti sebagian dari Sobat Muda ini ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Untuk lebih kenal lebih dalam, kita akan sharing-sharing di podcast kali ini. Untuk Suster dan Kak Noni, tema untuk podcast kita hari ini adalah perubahan hidup yang positif. Banyak orang sekarang ini berpikir atau merespon segala sesuatunya itu lebih condong ke arah negatif. Nah, untuk itu Suster dan Kakak Noni bolehlah berbagi sharing pengalaman bagaimana sih supaya kita boleh merespon segala sesuatu itu ke hal yang positif. Mungkin dimulai dari Suster. Ya, Suster dulu deh. Oke. Baik, terima kasih untuk host kami, Maria. Kami sungguh senang ya bisa diajak untuk bersharing di sini bersama kaum muda tentunya. Jadi pada kesempatan ini ya bahagia sekali bagaimana untuk bersharing itu bagaimana perubahan hidup yang positif ya. Tadi seperti kata Maria bahwa hidup itu harus kita mampukan untuk berpikir positif. Nah, saya juga saya akan membagikan hidup saya, pengalaman hidup saya, bagaimana hal itu bisa merubah hidup saya. Nah, dulu saya waktu SMA ya, saya SMA itu orangnya mungkin introvert ya, kata orang introvert ya. Tahu lah kan introvert ya kan, kalau introvert itu suka di rumah ya kan Noni. Jadi saya juga yakin Maria tahu itu introvert apa ya. Yes, of course. Jadi dulu saya itu sukanya di rumah gitu. Pada suatu ketika sekolah saya mengadakan ada namanya ekstra ya, ekstrakurikuler ya kan. Kebetulan disediakan ada namanya paduan suara. Jadi saya ikutlah. Motivasi saya adalah bagaimana mengisi waktu saya yang banyak kosong ini. Kemudian saya ikut di situ dan saya bergabung dengan mereka. Meskipun semua yang ada di situ bukan teman satu kelas saya, tapi saya di situ berusaha untuk bisa berbicara kepada mereka karena itu dipaksa oleh pelatih kami harus berbicara supaya satu dengan yang lain bisa saling kenal. Nah, saya pribadi sangat takut sekali berkenalan dengan mereka. Karena apa? Karena saya lihat teman-teman saya cantik-cantik semua ya, meskipun agak cantik saya kan. Gitu ya. Tapi saya lihat teman-teman saya itu kan cantik mereka. Kemudian mereka punya bakat yang luar biasa ketika mereka bernyanyi. Kemudian pelatih kami mentes kami ya, siapa yang di sopran, siapa yang di alto, siapa yang di bass, siapa yang di tenor gitu ya. Kebetulan saya termasuk di tenor, buat tenor ya, sopran ya, saya termasuk sopran. Nah, kebetulan ada adik saya di situ, mereka meminta saya untuk mengajari mereka. Tapi jiwa introvert itu memaksakan saya untuk berani terbuka dan belajar untuk mengajar mereka. Akhirnya
dengan kemampuan saya dan juga dengan keterbatasan saya harus bisa melatih mereka begitu. Ada sih teman-teman saya yang mengatakan, mungkin tidak bisa gitu ya. Biasalah teman-teman kita ada yang bersifat kadang-kadang mengatakan hal-hal yang mungkin mematikan atau membuat kita down ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Setidaknya yang diberikan teks itu diberikan oleh pelatih kami teks bisa saya azamkan kepada teman-teman saya. Jadi saya nggak terpengaruh oleh omongan-omongan mereka. Malahan saya termotivasi untuk apa yang mereka katakan. Jadi saya menganggap mereka itu mematikan saya, bukan mematikan saya. Itulah kira-kira yang bagaimana kita ikut dalam perunjuk suara yang merubah hidup saya menjadi hal positif. Baik, Suster. Suster bisa berikan nggak satu motivasi untuk para kaum muda ini dari pengalaman Suster? Oke, untuk kaum muda, kamu harus membenahi diri kamu ya, karena kamu adalah generasi gereja dan juga generasi bangsa. Nah, kata motivasi dari saya adalah kamu berhak untuk menentukan hidupmu. Orang lain berhak untuk bicara, tapi kamu berhak untuk melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Bagus sekali ya sobat muda. Dari Suster kita bisa belajar. Apa yang kamu pikirkan itulah dirimu. Jika kamu pikirkan dirimu adalah hebat, maka kamu adalah hebat. Begitu ya sobat muda. Nah, itulah sekilas sharing dari Suster. Sekarang kita akan dengarkan sharing dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Noni. Silakan Kak. Baik, jadi cerita saya hampir sama mirip dengan kayak Suster Ana, tapi bedanya saya mulainya dari SMP. Waktu SMP itu saya sempat kena bullying. Jadi saya setelah kena bullying itu saya jadi introvert guys, gak mau berteman sama siapapun. Lalu ketika saya naik ke bangku SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, yang dimana kalian tahu sendiri kan Paskibra itu keluarganya sangat baik gitu kan. Baru di SMA juga saya sempat kena bullying karena dulu saya jelek, mungkin hitam, baru masuk Paskibra lagi. Dan dimana di saat itu saya nggak mau keluar lah ke lapangan sekolah kalau ada acara, makan menyendiri. Baru teman saya ada nih yang menanyakan kepada saya, kenapa nggak mau keluar lagi gitu kan, karena saya takut kena bullying lagi. Dan ternyata teman saya itu memberitahukan kepada kakak paskibra saya. Terus habis itu saya dikasih tahu lah, diberitahu. Pas kakak paskibra saya menemuin saya, ditanya kenapa bisa kena bully, apa hal yang kamu lakukan di sekolah sampai kamu kena bully. Terus saya ngejawab, saya nggak ada ngelakuin hal apapun Kak, tapi mereka yang selalu kayak menjelekin saya. Dan ternyata kakak paskibra saya ini memanggil teman-teman yang membuli saya. Lalu setelah itu mereka kayak dikasih tahu untuk jangan membuli saya lagi gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu mereka tidak membuli saya, dan saya pun udah semakin paham kan gimana setelah diproses kan saya kena bully. Dan itu diproses saya kembali untuk membangkitkan diri saya untuk menjadi lebih baik. Dan yang si bully saya itu pun minta maaf kepada saya, dan ya pada akhirnya saya maafkan. Karena kan kalau kita setiap manusia itu saling memaafkan walaupun mereka menyakiti kita. Wow, begitu keren ya cerita dari Kak Noni. Berarti Kak Noni ini pernah mengalami bullying ya Kak Noni ya? Dan mungkin sobat muda yang menonton ini juga ada beberapa yang mengalami. Dan perlu kita garis bawahi ya sobat muda, bullying itu tidak baik. Jadi kita sebagai orang muda harusnya itu kita mendukung satu sama lain, bukan malah membuli. Dari cerita Kak Noni tadi bisa kita tarik satu pelajaran hidup, bahwasanya untuk bisa hidup positif satu kuncinya adalah memaafkan. Gitu ya sobat muda ya. Lalu sobat muda, tadi dari sharing Suster Ana katanya kan Suster ikut paduan suara atau kor gitu ya. Kita mau dengar dong suara Suster Ana. Mungkin suaranya sangat merdu, mungkin 1 atau 2 lirik lagunya ada Suster. Oke, tapi sebelum saya nyanyi ya,
kita perlu diskusi tentang bullying ya, karena itu sangat mematikan untuk karakter orang-orang ya, seperti tadi ceritanya ini ya. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa bullying itu ada. Iya betul. Ada. Tapi itulah kita harus sadar bahwa bullying itu tidak bagus. Dan itu sungguh mematikan karakter orang-orang kita. Karena orang-orang itu punya pengalaman, punya suatu hal yang di latar belakang hidupnya. Mungkin kita nggak tahu bagaimana cara hidupnya bagaimana. Mungkin kita biasa ya, Maria kamu gini gitu kan. Padahal itu udah menyakiti hatinya. Betul sekali. Nah, tapi makanya kalau seharusnya kita kalau bercanda itu lihat temannya juga. Kalau biasanya kalau kita teman-teman bercanda begitu ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita bercanda kelewatan batas juga yang berlebihan. Jadi kami ini saya mengajak dan juga karena Noni tadi buat pengalaman itu ya kita mengusahakan diri untuk membatasi diri bagaimana harus berbicara kepada teman-teman kita, terutama jangan membuli. Apapun ceritanya membuli itu sangat mematikan karakter orang lain. Kita nggak membuli tapi membuli karakter orang. Jadi harapan kita sebagai kaum muda, sahabat muda, bagaimana kita membuat segala sesuatunya menjadi positif dan juga mampu memberikan yang positif itu juga kepada teman-teman kita. Oke? Nah, kamu tadi ada pernyataan. Betul. ada bernyanyi ya. Saya suka lagu Ibu. Ya, saya suka sekali lagu Ibu karena kita tahu peranan ibu itu ya dalam hidup kita misalnya. Tapi saya akan memberikan sebuah lagu tentang ibu. Tadi kata Maria hanya Iya, beberapa lirik lagunya saja. Supaya sobat muda juga mengetahui bahwa Sister Ana ini have a golden voice. enggak. Biasa lah intermezzo kan. Oke. Saya akan menyanyikan lagu tentang seorang anak yang sudah lama ingin pulang dari rumah seorang ibunya dulu. Oke. Taringotang tikiri huta manuan heme di baliani bercuma hoboru nama sekolai ima poda nasa terlupa hona. Oke. Wow, sobat muda pasti memberikan tepuk tangan juga sekali. Jadi intinya untuk kamu muda, kalau kamu punya bakat kembangkan, apapun ceritanya kembangkan. Kalau kamu suka berbicara, kamu jadi sama kayak ini kan, jadi host. Jadi kalau kamu suka bernyanyi, bisa kamu kasih pelayanan di gereja, itu kecil-kecilan. Kalau kamu punya biaya, boleh kamu ikut di mana? Indonesia Idol. Atau nggak seperti kakak Noni, apa Paskibra? Mana tahu nih udah Pak Jokowi menjadi Paskibra. Oh, sekarang Pak Jokowi ya, Prabowo. Mana tahu nanti sahabat muda berkesempatan untuk penghibaran bendera merah putih pada 17 Agustus ya tahun depan. Jadi harus dikembangkan semangatnya, dikembangkan bakatnya. Oke, sobat-sobat muda, begitulah sharing dari kedua narasumber. Sebelumnya terima kasih kepada Suster Kak Noni yang sudah bersedia untuk membagikan pengalaman yang sangat berharga ini. Jadi sobat muda, apa yang perlu kita ambil dari sharing mereka ini? Bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan dengan pikiran positif, maka hasilnya adalah positif pula. Baiklah sobat muda, kini kita akan berpisah, tetapi jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.